Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Suryati dengan nomor induk mahasiswa 1904010010 dari kelas Farmasi 2A untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Kimia Analitik Kuantitatif. Di sini saya akan memaparkan seputar titrasi argentometri dan titrasi permanganometri. Titrasi argentometri atau titrasi pengendapan adalah salah satu cara untuk menentukan kadar zat dalam suatu larutan yang dilakukan dengan cara titrasi yang berdasarkan pembentukan endapan dengan ion Ag+. Argentometri melibatkan reaksi pengendapan ion halida, diantaranya Cl-, I-, dan Br-. Titrasi penentuan analit yang berupa ion halida dengan menggunakan larutan standar perak nitrat AgNO3 dengan indikator tiosianat dan indikator absorpsi. Berdasarkan indikator yang dipakai, titrasi argentometri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, metode Mohr yang hanya dapat dipakai untuk menentukan konsentrasi ion Cl-, dan Br- menggunakan larutan standar AgNO3 dengan indikator K2CrO4 encer. Reaksi persamaannya yaitu Ag+ ditambah CrO4 2- menghasilkan Ag2CrO4 berwarna coklat kemerahan. Dan yang kedua ada metode Volhard yang merupakan titrasi secara tidak langsung. Reaksi ini memerlukan kondisi asam dan dapat digunakan sebagai titrasi langsung dari Ag+ dengan SCN, seperti halnya titrasi balik, penentuan Cl-, Br-, dan I- menggunakan larutan standar KSCN atau NH4SCN dengan indikator larutan Fe3. Yang ketiga ada metode Pazan. Titrasi ini menggunakan larutan standar AgNO3 dengan indikator absorpsi seperti Cosin dan Plossnestein. Sedangkan titrasi permanganometri merupakan metode titrasi dengan menggunakan kalium permanganat yang merupakan oksidator kuat sebagai titran. Titrasi ini didasarkan atas titrasi reaksi redoks. Digunakan untuk menentukan kadar belerang, nitrit, dan fosfit. Adapun perbedaan di antara titrasi argentometri dan titrasi permanganometri adalah dimulai dari prinsipnya. Untuk prinsip titrasi argentometri sendiri yaitu mendasarkan pada pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titran dan analit. Sedangkan prinsip dari titrasi permanganometri yaitu reaksi redoks pada suasana asam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu. Dilibatkan suasana asam atau H2SO4 untuk mencapai tingkat oksidasi KMNO4 yang paling tinggi. Tidak dibutuhkan indikator lain karena KMNO4 sudah mampu memberikan perubahan pada saat titik akhir titrasi, yang ditandai dengan terbentuknya warna merah muda. Sifat KMNO4 dikenal sebagai autoindikator. Dengan analit menggunakan C2H2O4. Metode permanganometri didasarkan pada reaksi oksidasi ion permanganat. Oksidasi dapat berlangsung dalam suasana asam, netral, dan katalis. Reaksi persamaannya yaitu 2KMNO4 ditambah 3H2SO4 ditambah 5 dalam kurung COOH2 akan menjadi 2MnSO4 ditambah K2SO4 ditambah 10 CO2. Ada pula perbedaan dari cara pengaplikasiannya di bidang farmasi. Yang pertama ada pengaplikasian titrasi argentometri di bidang farmasi. Contohnya seperti membantu dalam pembuatan obat-obatan agar dapat mengobati suatu penyakit dengan cara melakukan kajian, percobaan, serta penelitian menggunakan titrasi argentometri. Sedangkan untuk pengaplikasian titrasi permanganometri di bidang farmasi ada contohnya seperti digunakan khususnya dalam penentuan kadar suatu senyawa berdasarkan reaksi redoks untuk pembuatan sediaan obat.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan serta kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.